بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Jangan tahan lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Keluarkan lebih keras. Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidun kaunani wa sagalin ni wal fariqain min عربي ومن عجمي يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه مقاصدنا يا الله شرفنا برؤية النبي محمد بلغ مقاصدنا ببركة نبي محمد ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وآل عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى keluarkan suaranya semua. Berkat salawat ini semoga yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. مولاي صل وسلم على حبيب للخلق كلهم يا رب يا الله berkahi kami semua ya Rabb ببركة Nabi Muhammad SAW. Salimna ya Allah ببركة Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة فحمدا لرب خصنا بمحمدين هو حبيب الله نبي معيد قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسوات اسمه محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين حضرة المكرمين والمحترمين معاشر العلماء أعزة أساتذة والأساتذة الشرفاء
wa aba'il kiram al-fudala wal hadirin wal mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Anda semua, kita semua telah dipilih dan terpilih oleh Allah untuk dapat menghadiri acara yang penuh dengan kemuliaan ini. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya pondok pesantren Raudhatul Talibin malam hari ini dan yang ada di sekitar dari pondok ini, insyaallah zaduna fil mahsyar, jadi saksi buat kita di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap Al-Faqir secara takhsis semoga dengan limpahan keberkahan dari ridhonya Allah turun malam hari ini kepada kita semua, sehingga tidak ada yang pulang dengan tangan hampa, kecuali Anda pulang dari acara ini dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari acara ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di tahun yang baru ini, Allah tetapkan keberkahan kepada kita, panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, dan Allah tetapkan kita hidup membawa iman sampai mati membawa iman. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan rezeki kepada kita agar dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haji wal umrah. Dan Allah berkahi kepada kita semua, tidak ada yang meninggal dunia kecuali Allah telah catat nama-nama kita di atas pintu-pintu surganya Allah. Di mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di sirat, di jembatan sirat, kumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus mudah-mudahan semua yang hadir malam ini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum selesai urusan hutang piutang dunianya, Allah bereskan hutang piutangnya. Orang tua kita yang sedang sakit terbaring di rumah, semoga Allah angkat penyakit mereka bijahi Nabi wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan secara taksis salam hormat, cinta, mahabbah, ta'zim dan doa saya kepada segenap para alim ulama, para kiayat, para muallim, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Wabil khusus yang sama kita cintai, kita muliakan sahibul fadilah wal wasilah, guru kita bersama, orang tua kita bersama, As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid, guru kita, muassis lazim Mahat Al-Barakah Raudhatul Talibin, guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhyiddin bin Kiai Haji Rashidin ibn Kiai Haji Ali. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi pondoknya, Allah berkahi seluruh santri-santrinya, dan Allah tetapkan kepada beliau insyaallah diangkat derajatnya beserta keluarga besarnya. Allah berkahi seluruh harapan beliau, Allah berkahi ilmu beliau. Di dunia kita duduk 1-2 ribuan huruf dengan beliau kebaikannya, semoga di akhirat dikumpulkan juga bersama beliau semua, amin. Dan secara taksis juga untuk seluruh para alim ulama, wabil khusus Fadilatil Mukarram guru kita Ustaz Kiai Haji Nawawi, juga Kiai Haji Endi, juga Kiai Haji Adung, dan secara khusus juga Kiai Haji Ubaidillah, dan semua jamaah yang hadir dalam kebaikan yang ikut andil berjuang mensukseskan acara malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat, keberkahan dan balasan untuk antum semua di dunia sampai akhirat, amin. 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 Ya Rabbal. Alhamdulillah. Salawat salam, tahiyah dan mahabbah kepada jantung hati kita, kekasih hati kita, guduwah kita, guru yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, Nabi kita yang tercinta, Habiban al-Mahbub al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah
nabiyuna wa nabiyukum Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada beliau juga kepada seluruh ahlul baitnya, keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua yang kelak nanti mendapatkan karunia berkumpul bertatapan wajah mencium tangannya Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, saudara, malam ini begitu istimewa, luar biasa. Saya bisa duduk di acara yang penuh dengan keberkahan, di pondok yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga bagian di antara yang mendapatkan keberkahan dari acara yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Dan sesungguhnya saudara, kita semua dikumpulkan pada malam hari ini tidak saling kenal. Anda dan saya dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Betul? Anda dan saya dilahirkan mungkin dari suku, dari kampung, dari desa, dari tempat yang berbeda-beda. Tapi kekuasaan Allah atas kita semua Jalla wa'ala, kita bisa berkumpul di ini, tempat duduk sama rata, berdiri sama tinggi, walau tidak saling kenal, walau bukan jalinan dalam satu darah daging kekeluargaan, tapi kita dikumpulkan di ini tempat tidak lain disatukan oleh Allah berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidaklah lain ini acara keberkahannya, tidaklah lain juga berkat Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Inna ana rahmatun muhdas. Berkat Nabi Muhammad kita dikumpulkan di ini tempat. Berkat Sayyiduna Rasulullah kita bisa saling tatap wajah. Berkat Habibukum Muhammad Rasulullah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara ini. Semoga perkumpulan ini zaduna fil mahsyar, jadi bekal buat kita di padang mahsyar. Amin. 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 Ya Rabbal. Dan semoga kita harapkan kelimpahan barakah dan rahmat Allah tercurah buat kita semua hingga kita pulang keluar dari acara ini menjadi hamba Allah yang saleh saleha. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saudara, saya merasa su'ul adab, walaysa adab sulukul murid, dan ghairu ta'alluq di dalam adab sopan santun kepada para alim ulama, para kiai kesepuhan yang begitu banyak hadir di acara ini. Saya duduk di atas, guru kita duduk di bawah, rasa kurang sopan jikalau guru kita Kiai Haji Muhyiddin beliau ada di bawah dan saya di atas. Tidak ada akhlak di dalam kitab manapun yang menjelaskan tatkala ada seorang ulama lantas kita duduk di atas. Imtithalil awamir, malam ini secara taksis saya duduk di bawah juga, saudara. Pinggirin. Geser aja lah mejanya, geser aja. Nah, itu taruh bawah. Taib. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lihat, maaf. Yai. Sallu ala Nabi. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rasanya sudah seimbang. Walaupun saya tetap tidak ada ilmunya, beliau ada ilmunya, rasa saya masih fagir. Wal fagir ila Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa sopan santun saya kepada beliau menjadi tamu beliau. Namun insyaallah seiring sejalan ini membuat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, catat baik-baik, ya, catat baik-baik. Oi, saudara, saudara,
Catat baik-baik. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih agung. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat dari nikmat iman dan nikmat Islam. Betul? Betul? Tapi ternyata saudara, ada nikmat yang lebih dahsyat, bahkan lebih agung dari nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat apa itu, Bib? Yang lebih dahsyat, lebih agung, melebihi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat itu adalah Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak daftar jadi umat Kanjeng Rasulullah. Kita tidak isi formulir jadi umat Sayyiduna Muhammad. Ini adalah anugerah, rahmat dari Allah yang telah memberikan kita lahir dari rahim kandungan ibu kita masing-masing jadi umat Sayyiduna Muhammad. Maka saudara, dengan kebaikan acara malam hari ini, kita harus mendapatkan hasanah dari acara Walimatul Khatmil Kutub, dan juga sekaligus menyambut daripada Syahrul Aziz wa Syahrul Haram min Muharram, yang pada kesempatan tahun ini Allah masih berikan nikmat kita bisa berkumpul dan berjumpa dengan tahun yang baru ini. Amin. Semoga apa-apa yang jelek dan tidak bagus selama tahun lalu tidak kita dapati lagi di tahun ini. Amin. Segala seluruh keburukan demi keburukan, maksiat, mungkarat, muharramat, makruhat, subhat yang pernah kita perbuat di tahun yang lalu, semoga tidak kita bawa kembali di tahun yang baru ini, insya. Apa kata Nabi? Nabi mengingatkan kita, man kana yaumin mithla amsih fahuwa makbun, kata Nabi. Wa man kana yaumin syarrin min amsih fahuwa mal'un. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumin, apabila ada di antara kalian wahai umatku mithla amsih, yang hari ini perbuatannya sama dengan hari kemarin, minggu ini perbuatannya sama dengan minggu kemarin, bulan ini dia masih sama perbuatannya dengan bulan kemarin, bahkan tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, tidak ada bertambah kebaikannya, perbuatan masih sama saja, fahuwa makbun, dia adalah orang yang paling rugi di antara umatku. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Namun Nabi menambahkan, wa man kana yaumin syarrin min amsih fahuwa mal'un. Tapi Nabi bersabda, barang siapa yang hari ini perbuatannya lebih buruk dari hari kemarin, minggu ini lebih buruk dari minggu kemarin, bahkan bulan ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, di mana tahun kemarin dia tidak pernah durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, tidak. Tahun ini dia durhaka kepada orang tua dan suami. Tahun kemarin dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah berbuat mungkarat, dia tidak pernah makan muharramat, makruhat, subhat. Tahun ini dia lakukan perbuatan itu, kata Nabi Muhammad, fahuwa mal'un, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, tidak ada yang kita harapkan kecuali tahun ini adalah wajah baru dalam sanubari hati kita. Semoga kita yang jauh dari Allah tahun ini jauh lebih dekat dengan Allah. Amin. Yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah salat berjamaah di musalla, mudah-mudahan tahun ini rajin menghidupkan hal itu. Amin. Yang tidak pernah duduk di majelis ta'lim, yang saat ini sudah keluar dari pondok dan lama tidak berkumpul dengan gurunya, ulamanya, majelisnya, semoga dia bisa kembali untuk dapat senantiasa menyambung tali silaturahmi, menghidupkan sunnah Nabi. Tahun ini dia bisa menghidupkan kembali. Amin. Tahun kemarin gemar meninggalkan salat, semoga tahun ini tidak lagi gemar meninggalkan salat. Amin. Tahun kemarin tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi, tahun ini mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah Nabi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Nah saudara, luar biasa, Masya Allah, saya bergembira
bisa berjumpa di tahun yang baru ini dan sampai silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat saya dan kita semua yang insya Allah diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Saudara, malam ini saya tak panjang berceramah, ya, karena yang hadir begitu banyak, masya Allah, luar biasa. Kiainya Allahumma shalli Muhammad, ya, guru-gurunya, para kesepuhan, luar biasa. Ya, saya tidak lama panjang ceramah, sebentar saja dan habis ceramah langsung pulang, tidak pakai makan lagi, ngomong sama kiai. Nanti yang ada di dapur naikin aja semua ke mobil. Bercanda saudara, bercanda, bercanda. Cuman ngasih tahu aja mobilnya parkir di atas itu saudara. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a yaumin, datang satu hari Nabi pernah berjalan dengan seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud dan didampingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketahuilah, mohon maaf, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini, saudara, salah satu sahabat Nabi yang pernah mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW secara taksis. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang memang memiliki kekurangan. Dalam kitab dijelaskan Ibnu Mas'ud ini mohon maaf orangnya kerdil. Tapi tidak Nabi jalan kecuali beliau yang menyiapkan sendalnya selalu ada di depan. Ketika Nabi sampai di mana tempat, sendalnya Nabi ada di atas dadanya Ibnu Mas'ud. Tidak Nabi mandi kecuali Ibnu Mas'ud yang menyiapkan airnya. Tidak Rasulullah SAW menaiki daripada kuda dan ontanya kecuali Ibnu Mas'ud yang menyiapkan pelana-pelananya. Ibnu Mas'ud bahkan yang setiap hari menjaga Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur saudara. Apa kata Nabi? Ketahuilah Ibnu Mas'ud yang ada di depan kalian ini yang memiliki kekurangannya, yang kalian sering tertawakan karena kedua betisnya dalam keadaan kecil, sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat kalian akan melihat lebih besar daripada gunung-gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Nabi memanggil Ibnu Mas'ud. Ini saya ingin menyampaikan kebaikan intikal pada malam hari ini saudara. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfir rukbah wa nadhruka ila wajhil alim khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ilal alim khairul laka min alfi sanatin ibadah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dalam kitab seorang ulama besar, Al-Alamah Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang hari ini kubur beliau di samping istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tankih Qaulul Hafidh Lubbabul Hadis ditulis, dan semoga mudah-mudahan mutakharrij keluar dari pondok pesantren Radhatul Talibin banyak yang dapat mencontoh dan mengikuti jejak imam dari asli Banten, yaitu Imam Nawawi rahimallahu taala al-abrar. Amin. 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 Ini jelas saudara, muhibbal mahbub. Siapa orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, mahbub, maka orang itu pasti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh alam. Dan kita bisa saksikan hari ini 3 ulama dari Indonesia yang dikubur di samping makam istri baginda Rasulullah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, yaitu salah satunya Al-Imam Nawawi Al-Bandani wal Imam Syekh Yasin Al-Padangi. Kemudian yang terakhir baru saja kita ditinggal oleh seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Mbah Maimun Zubair. Semoga alaihi ridwanullah, Allah terima amal ibadah beliau, dan semoga kita semua di dunia yang mencintai beliau di akhirat pun menjadi wasilah mendapatkan wasilah syafaat beliau. Amin ya rabbal. Saudara, apa kata Rasulullah dalam sabdanya?
keberuntungan bagi umatku apabila hayat di kandung badan bisa dapat kesempatan duduk bersama para alim ulama di dalam majelisnya, kata Rasulullah. Jangan tanya pondok pesantrennya, majelisnya. Apa kata Rasulullah? Julusaka fi majlisil ilmi wahai Ibnu Mas'ud, dan didengar oleh para sahabat, duduknya kalian semua dan umatku di majlis ilmu, la tamsu qalam, tanpa memegang pena, wala taktub harfan, dan kalian tidak perlu seandainya menulis satu huruf pun. Kalian datang dari rumah, duduk, cicing, diam, ngejed. Orang sini tahu ngejed? Tahu? Yang betul. Tahu? Hampura Kiai, apa kampung apa daerah apa? Orang Rajawana tahu ngejed? Tahu? Takbir. Luar biasa saudara. Saya pikir orang sini nggak tahu bahasa itu. Saya pikir orang Rajawana kalau ngomong aku kamu, mama papa. Oh ternyata masih satu sama seperti orang Jakarta. Alhamdulillah. Saudara, Nabi katakan, seandainya ada satu di antara umatku duduk di majelis ilmu, la tamsu qalam wala taktub harfan, tidak pegang pena, tidak tulis satu huruf pun, kata Nabi, dia duduk di itu acara, di itu pengajian seperti malam hari ini, hatinya ikhlas karena Allah semata-mata mengharap pahala, maka duduknya saja khairul laka min alfi rukbah, pahalanya lebih utama daripada orang yang memerdekakan 1000 budak, kata Nabi Muhammad SAW. Itu baru datang, duduk, diem, cicing, ngejed. Jangan tanya lagi pahala yang baca rawinya, jangan tanya lagi pahala yang bantu acaranya, jangan tanya lagi pahala yang mensukseskan acara pada peringatan malam hari ini, yang bukan sekadar dihadiri oleh para alim ulama, juga dihadiri oleh aparatur negara, pemerintahan baik sipil, TNI, bahkan Polri. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dan mereka diridhoi oleh Allah, amin. Saudara, maka Nabi bilang apa? Man a'ana aliman au muta'alliman walau bisyurbatin ma'in faka'annama banal Ka'bah 70 marrah. Nabi bersabda, man a'ana, maka beruntung kalau ada orang bisa duduk di majelis, bukan sekedar hanya duduk saja. Seandainya dia bisa membantu, kata Nabi, man a'ana aliman, siapa orang bisa bantu kiai, ulama, guru, ustadz, ajangan, para kesepuhan, ada pengajiannya, dibantu, kata Nabi Muhammad SAW, hanya walau bisyurbatin ma'in. Seandainya anda tidak punya apa-apa, walaupun kalian cuma bantu bawa air minum, dan air minum kalian itu diminum sama kiainya, diminum oleh santri-santrinya, kata Nabi, tidak habis air itu diminum, setiap dihitung 1 teguk, kata Rasulullah, diminum hanya 1 teguk, pahalanya ka'annama banal Ka'bah 70 marrah, pahalanya sama seperti kalian mengurus 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Itu baru bantu air minum, baru hanya bantu air minum, 1 tegukannya, kata Nabi, pahalanya sama seperti kalian mengurus 70 Ka'bah. Belum sampai di situ saja, dalam syarah dijelaskan, 1 tegukan yang diminum oleh kiai dan santrinya di itu acara, berkat apa yang kalian bawa, kata Nabi SAW, setiap 1 tegukannya menghapus 10 daripada keburukan yang ada dalam sanubari hati kalian. Setiap 1 tegukannya, kata Nabi, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, bahkan setiap 1 tegukannya akan menjadi saksi dan penolong buat kalian nanti di padang mahsyar, berkat bantu air minum saja, sobat. Tapi pulang dari sini jangan bantu kiai cuman air minum hungkul. Kalau mau dibawain air minum semua, kiainya kembung. Bantu alhamdulillah yang lain, insya amin ya rabbal. Saudara, Nabi katakan lagi, kalau sudah duduk di itu acara seperti pengajian malam hari ini, kita duduk kumpul, bisa dapat bersama para ulama, punya kesempatan, cek baginda Nabi SAW, wa nadhruka ila wajhil alim, kemudian kalian bisa memandang wajahnya itu kiai, itu ustadz, itu ajangan, itu ulama,
itu kesepuhan yang mengajarkan ilmu kepada kalian, maka memandang satu guru dari satu pandangan mata kalian kepada itu ulama, kiai, ustadz, habaib dan lain sebagainya karena Allah dan mengharap pahala, maka tiap kali memandang satu wajah ulama, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah, maka pahalanya sama seperti kalian mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mandang wajah ulama ulah cicing wae. Tahu saudara, kalau pandang wajah ulama dalam kitab Imam Nawawi dijelaskan ada doa Nabi. Kalau setiap memandang wajah ulama, memandang sesuatu yang bagus, ada doanya. Doanya apa, Bib? Allahumma ja'alana minhum. Allahumma, ulang, Allahumma, ya Allah jadikan apa yang saya lihat hari ini kelak itu adalah yang saya dapati dalam hidup saya. Amin. Hari ini memandang wajah Kiai Muhyiddin, memandang wajah para muallim yang ada begitu banyak di acara ini, memandang wajah mereka, ya Allah, semoga saya dijadikan seperti beliau. Kalau saya tidak dijadikan seperti beliau, ya Allah jadikan besok putra saya, putri saya yang besok seperti beliau, bahkan lebih, ya Allah. Amin. Amin. Kalau ngelihat rumah orang bagus, sama doa. Rumahnya gedung bagus, alhamdulillah. Langsung doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah jadikan besok yang akan datang rumah saya juga seperti rumah ini. Amin. Amin. Kalau ngelihat ada orang mobilnya bagus, doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah besok juga saya pengen punya mobil seperti ini dan saya dapati itu. Amin. Amin. Kalau lupa, Bib, umpami poho kumaha, Bib? Umpami pulang dari acara ini tadi ke rumah, besok lusa lupa cek Habib tadi teh kamari teh doa naon teh, doa anak Kanjeng Nabi teh naon, Allahumma naon teh, lupa. Nggak usah bingung kalau lupa, ada doa yang lain. Apa itu? Allahumma nular, Allahumma ngelihat kiai Allahumma nular, ngelihat ayah lalaki kasep soleh Allahumma nular. Ada perempuan cantik soleha meninggalis, doa Allahumma mampir ke mall ngelihat mobil bagus-bagus sambil jalan di parkiran, Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular semua saudara. Insya amin ya rabbal. Sallu ala nabi. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kalian duduk di majelis ilmu, kemudian kalian mandang wajahnya, kalian tatap wajahnya itu guru, dapat kesempatan lagi. Kata Nabi, bisa kalian cium tangannya itu guru. Wassalamuka ila alim, kalian ucapkan salam, kalian sentuh daripada kulit tubuh daripada satu ulama, kalian cium tangannya itu ulama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min alfi sanatin ibadah, maka pahalanya lebih utama daripada kalian beramal ibadah 1000 tahun. Sallu ala nabi. Bayangkan kemuliaan ulama, saudara. Bayangkan keutamaan kaum solehin. Saudara, demi Allah, Nabi bersabda, man khadam gadam. Siapa yang berkhidmat kepada guru, siapa yang memuliakan gurunya, tatkala dia bisa bantu, dia tenangi, dia senangi, dia muliakan. Kata Nabi, man khadam gadam. Kalau dia sering berkhidmat kepada itu guru, godam, hidupnya di dunia sampai akhirat tidak akan pernah susah. Sallu ala nabi. Hidupnya di dunia senang, di kubur senang, bahkan di akhirat pun senang. Sallu ala nabi. Kaif kana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Saudara, waktu jenazahnya diantarkan ke dalam kubur, semua sahabat pulang, tinggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau tinggal di atas kubur Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar yang sudah dikubur? Kata Sayyidina Ali, ya Umar, anta syuja'un fid dunya. Engkau adalah sahabatku dan pembantu Nabi yang paling berani di dunia. Wa kaif, bagaimana aku pengen melihat engkau suja'u fil kubur. Apakah engkau juga menjadi orang yang paling berani dalam kubur?
Apa yang terjadi saudara? Allah berikan kemuliaan kepada Sayyidina Ali karamallahu fi wajha. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali melihat langsung jasadnya Sayyidina Umar walaupun sudah tertimbun tanah. Itu Sayyidina Ali melihat dimuliakan oleh Allah atas seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali melihat apa yang terjadi dengan mayitnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika disaksikan mayitnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan berdiri ketika malaikat mungkar nakir datang kepada Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Malaikat mungkar nakir ditulis dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah yang ditulis oleh karang Al-Imam Al-Musnid Al-Alamah Sayyidul Imam Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Diceritakan saudara apa yang terjadi. Sayyidina Umar bin Khattab berdiri dalam kuburnya menanti kedatangan malaikat mungkar dan nakir. Apa yang terjadi? Ketika malaikat mungkar nakir datang bertanya, "Wa man anta? Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dibalikin oleh Sayyidina Umar, "Wa man anta ya? Wa man antuma?" Bingung malaikat mungkar nakir. Ketika ditanya, "Wa man nabiyuka?" Dibaliki lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wa man nabiyukuma?" "Wa man imamuka? Wa man kiblatuka?" Dibaliki oleh Sayyidina Umar. Demikian juga sama. Lantas siapa imammu? Siapa Tuhanmu? Apa kata malaikat mungkar nakir? Wah, ini bahaya ini orang. Bahaya ini orang. Dari zaman Nabi Adam, ketahuilah dari zaman Nabi Adam sampai hari ini belum pernah ada orang yang kutanya dalam mayit kuburnya. Kembali dia balik bertanya, "Ahlan wa sahlan." Ustaz, ahlan wa sahlan. "Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji ya Rasulullah." Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Masya Allah. Khair, alhamdulillah. Ustadz. Ahlan wa sahlan buat guru kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, bertambah keberkahan daripada acara malam hari ini. Sampai mana saudara? Sampai mana? Lupa. Sampai mana? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar, "Engkau bertanya siapa aku? Ketika kau tanya kepadaku siapa Tuhanku, siapa nabiku, siapa kitabku, apa kitabku, di mana kiblatku? Kau bertanya kepadaku. Sekarang aku balik tanya kepada engkau keduanya. Siapa kalian keduanya punya Tuhan? Tuhanmu siapa? Kiblatmu kemana? Kitabmu apa?" Kata malaikat mungkar nakir, "Wallah, demi Allah, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini belum pernah ada yang bertanya kembali daripada orang yang kudatangi kuburnya, kecuali engkau. Memang engkau ini siapa?" Sayyidina Umar berkata, Ana Umar bin Khattab, ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kata malaikat mungkar nakir, "Kalau begitu ya udah saya tanya lagi. Oh, ini yang namanya mungkar nakir. Ini yang namanya Umar bin Khattab. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi." Lihat saudara, man khadam gadam wa man jalas janas. Siapa yang duduk bersama beliau-beliau yang saleh, yang dimuliakan oleh Allah di dunia, janas, dia akan sama menyerupainya. Dan setelah sampaikan tadi, muhibbal mahbub. Inilah kemuliaan apabila